Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Desi hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ngomong-ngomong hari ini Bu Desi akan melakukan coaching, kalau tidak salah ya. Iya, betul Ibu. Insya Allah hari ini akan melakukan coaching bersama Bu Koko. Baik. Sebelum melakukan coaching, saya di sini sebagai pengamat ya Bu ya. Saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya yang akan dilaksanakan pada coaching ini. Yang pertama menentukan alur kita, kemudian juga harus ada prinsip coachnya itu harus terlihat. Nah, kemudian saya juga memiliki beberapa pertanyaan nih Bu Desi. Kompetensi apa sih yang akan dikembangkan untuk pelaksanaan coaching pada kali ini? Ya, baik Ibu. Untuk kompetensi yang ingin dikembangkan ketika melakukan coaching nanti bersama Bu Koko, tentunya yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari situlah kompetensi inti yang akan saya lakukan bersama Bu Kokom dalam kegiatan coaching nanti. Baik, Bu Desi. Nah, untuk kompetensi spesifiknya itu apa yang akan dikembangkan? Untuk kompetensi yang lebih spesifik, di sini saya akan lebih meningkatkan dalam mendengarkan secara aktif dari apa saja yang sedang dibicarakan oleh coach saya nanti, dan saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membangun coach saya untuk berpikiran secara terbuka. Baik. Kemudian indikator apa yang akan dicapai nih untuk pengembangan tujuan coaching ini apa? Indikatornya sendiri yang paling utama adalah saya mengharapkan bahwa coach sendirilah yang akan menemukan ide, gagasan dari permasalahan yang sedang dihadapinya, menggunakan alur tirta tentunya yang tadi sudah Ibu sampaikan, bahwa ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab dari coach itu sendiri. Baik Bu Desi, kalau begitu silahkan Bu Desi melaksanakan coaching dengan Ibu Kokom. Silahkan. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Kakak. Waalaikumsalam Ibu. Kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, baik. Kemarin itu Kakak katanya mau ngobrol-ngobrol ya sama aku ya. Iya Bu, kebetulan ada yang mau saya omongin nih, karena saya juga ada sedikit ada yang saya pikirkan gitu, ada permasalahan yang menurut saya harus segera dituntaskan gitu. Kira-kira lagi ada masalah apa nih Bu Kakaknya? Iya Bu, jadi ada salah satu murid di kelas yang saya ajar itu, dia itu kurang lancar dalam membaca. Jadi Bu Kokom sedang menghadapi masalah dengan adanya murid yang belum bisa membaca dengan lancar ya Bu Kokom ya. Iya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan mengenai masalah yang dihadapi oleh murid, di mana murid tersebut belum bisa membaca dengan lancar ya Bu Kokom. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat dan kita bersama-sama bisa menemukan solusi ya Bu Kokom ya. Ya Bu. Lalu apa yang dijadikan yang kira-kira murid ini nih bisa atau belum lancar membacanya itu kira-kira menurut Bu Kokom yang Bu Kokom lihat bagaimana? Ya. Jadi kan dalam kegiatan pembelajaran itu saya mencoba menyajikan beberapa kegiatan ya Bu ya, dengan melibatkan anak seperti berdiskusi atau membaca nyaring begitu, atau pada saat kegiatan presentasi. Nah, ketika anak itu diminta untuk membaca, dia itu masih mengeja gitu, jadi memang belum lancar gitu. Dan ternyata setelah saya konfirmasi juga dengan beberapa guru mata pelajaran, itu memang anak itu kasusnya sama, dia belum lancar membaca gitu. Terus ibu yang maksudnya yang dikonfirmasi itu. Dan terus orang tuanya juga sudah saya coba untuk
saya panggil untuk bertemu, untuk berbicara, dan memang iya benar begitu adanya, anaknya belum lancar membaca begitu. Berarti Bu Kokom sudah mengkoordinasikan ya, sudah menanyakan langsung kepada guru mata pelajaran yang lain, sudah menanyakan ke orang tua juga gitu ya. Dan Bu Kokom juga melihat sendiri bahwa anak tersebut memang belum lancar membacanya ketika Bu Kokom minta untuk presentasi gitu. Beliau anak tersebut masih mengeja gitu ya Bu Kokom ya. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran, misalkan Bu Kokom sudah memberikan presentasi, anak-anak sudah presentasi gitu ya. Dalam pembelajaran Bu Kokom untuk meningkatkan minat baca anak di kelasnya, Bu Kokom bagaimana? Yang sudah pernah saya lakukan untuk meningkatkan minat baca itu, selain dengan buku bacaan, saya juga mengambil beberapa media pembelajaran yang dimana anak itu memudahkan mereka untuk membaca. Aku menarik minat mereka dalam membaca, dan juga saya memakai komik-komik online yang ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran. Karena saya mengambil mata pelajaran IPA, kebetulan memang ada komik-komik online tentang pelajaran IPA, dan saya harapkan gitu tuh bisa meningkatkan minat membaca pada murid begitu. Nah, berarti itu kan udah menjadi langkah ya Bu. Tapi sebelumnya yang ingin aku tanyakan, kira-kira Bu Kokom tahu nggak penyebab anak tersebut sampai belum lancar membacanya itu apa saja penyebabnya kira-kira? Iya. Penyebabnya itu karena memang minat baca anak itu rendah, dan lingkungan keluarga juga sepertinya berpengaruh Bu. Karena saya waktu bertemu dengan orang tuanya tuh saya tanyakan juga, gimana kalau di rumah, apakah ada kebiasaan membaca, atau misalkan bapak ibu mendampingi anak untuk membaca atau belajar bersama, dan ternyata belum dilakukan. Hanya sekedar ayo belajar, mengingatkan saja gitu, belum sampai ke tahap yang ayo kita belajar membaca, atau ayo sini kerjain PR yuk, mama bantu, atau seperti apa, itu tidak. Jadi anak itu dilepas begitu saja. Berarti alasan penyebabnya itu memang karena kurang latihan ya Bu ya, kurang latihan dalam belajar membaca, baik di rumahnya juga tidak ada yang mendampingi gitu ya Bu ya, hanya disuruh saja tapi ditinggal gitu sama orang tuanya ya. Nah, kira-kira kalau dari penyebab tersebut Ibu sudah tahu, ada nggak penyebab lainnya yang menurunkan minat baca sampai bagi anak tersebut belum bisa lancar membacanya? Oh iya, anak itu ternyata memang suka bermain game online juga. Tuh anak itu sering, kata orang tuanya di rumah itu seringnya main HP aja gitu, jarang belajar atau jarang baca. Tapi kalau dalam menggunakan handphone bisa mengaplikasikan ya Bu ya anak tersebut ya? Bisa, ada di grup kelas itu tuh, berdasarkan info dari wali kelasnya, dia bisa membalas chatting. Nah iya, berarti itu yang perlu kita cari tahu juga ya Bu Kokom ya. Bu Kokom sudah hebat, sudah mengidentifikasi ya penyebab-penyebab anak tersebut tidak baca. Nah, sudah tahu alasannya, banyaknya faktor-faktor yang menjadi kendala anak itu tidak bisa membaca. Nah, setelah Bu Kokom tahu penyebabnya, kira-kira langkah apa yang akan Bu Kokom ambil untuk memberikan supaya anak tersebut bisa lancar dalam membacanya? Saya akan mengajak anak tersebut untuk latihan membaca secara rutin. Misalkan setiap pulang sekolah, saya akan mengajak anak tersebut melatih membaca secara tatap muka begitu, melalui bacaan-bacaan yang ringan dulu, yang kecil, ataupun saya bertanya, kamu senang topik apa atau buku apa, nanti akan saya manfaatkan itu supaya
menarik minat baca dan harapannya dia bisa membaca gitu. Hebat sekali Bu Kokom. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Kokom. Jadi buku bacaannya yang akan diajarkan kepada anak itu disesuaikan dengan topik yang mereka minati. Selain langkah Bu Kokom mengajak atau menambahkan jam belajar ya, berarti kan setelah pulang sekolah ya, kira-kira itu sudah dikoordinasikan belum dengan orang tua atau dengan pihak sekolah juga? Saya akan melakukan koordinasi juga Bu dengan guru-guru mata pelajaran lain supaya bukan hanya saya saja yang melakukan begitu. Mungkin dengan intensitas yang lebih banyak anak itu berlatih membaca, diharapkan anak itu bisa lebih cepat dalam membaca begitu. Dan juga dengan orang tua supaya orang tua bisa mendampingi secara penuh dan melatih anak tersebut untuk bisa membaca. Hebat sekali, berarti Bu Kokom juga akan berkoordinasi ya dengan rekan sejawatnya dan memberitahu orang tua juga terkait jam tambahan yang akan dilakukan oleh guru di sekolah supaya meningkatkan minat baca dan supaya membacanya lancar ya Bu Kokom ya. Selain latihan membaca nih Bu Kokom, kira-kira ada langkah lain tidak yang akan Bu Kokom ambil? Karena mungkin ini anak ini kan termasuk Gen Z ya, dimana memang penggunaan teknologi informasi itu sangat luar biasa. Mungkin saya bisa manfaatkan handphonenya gitu, atau dia untuk anak itu bisa membaca bersuara, berlatih membaca melalui handphone seperti itu, melalui konten-konten yang dia minati gitu. Kreatif sekali Bu Kokom ini ya. Berarti langkah lainnya adalah penggunaan teknologi untuk melatih dia dalam membaca juga. Jadi tidak hanya menggunakan buku, tapi juga menggunakan handphone. Ya, luar biasa sekali dari langkah-langkah yang Bu Kokom ambil. Selanjutnya, apakah anak tersebut di sekolah itu boleh membawa handphone Bu Kokom? Nah, sebenarnya begini, untuk handphone itu sendiri, kami itu di sekolah kami itu sebenarnya ada aturan diperbolehkan untuk pada saat kegiatan pembelajaran saja. Jadi misalkan pada saat pagi dititipkan dulu, ternyata ada penggunaan handphone di jam pelajaran keempat. Jadi nanti pagi itu dititipkan dulu handphonenya ke wali kelas atau guru mata pelajaran bersangkutan. Nanti pada saat jam keempat baru bisa dipegang handphonenya begitu. Berarti itu sudah menjadi kesepakatan bersama dengan wali kelas dan guru mata pelajaran ya Bu ya. Itu koordinasi yang sangat luar biasa, baik sekali. Selanjutnya setelah Bu Kokom tahu nih langkah-langkahnya, kira-kira dalam menjalankan langkah-langkah ini Bu Kokom bisa melibatkan siapa saja selain orang tua dan guru kelas? Tentunya saya juga nanti akan melibatkan teman-temannya ya untuk saling support. Mungkin kalau dukungan dari teman si anak itu sendiri akan jauh lebih besar gitu, akan jauh lebih besar efeknya atau dampaknya untuk meningkatkan motivasi membaca tersebut gitu. Dan juga tentu saja akan berkoordinasi dengan kepala sekolah bahwa di sekolah kita ini masih ada ataupun ada anak yang kita harus perhatikan secara lebih lanjut gitu, kita pantau terus sampai anak ini berhasil gitu, karena kan tujuan pendidikan kita tuh menuntut murid ya gitu. Ya, hebat sekali Bu Kokom, luar biasa dengan melibatkan teman dan berkoordinasi dengan kepala sekolah ya Bu Kokom ya. Orang tua, rekan guru, wali kelas, dengan teman-teman sebayanya dan kepala sekolah itu memang sudah sangat saling berhubungan ya Bu Kokom ya. Selanjutnya ketika berkoordinasi dengan kepala sekolah ya Bu Kokom, kira-kira ada tidak sih di sekolah Bu Kokom yang memang program untuk meningkatkan
meningkatkan minat baca siswa di sekolah? Ya. Di sekolah itu ada pembiasaan literasi. Jadi memang literasi itu bukan hanya pada saat belajar saja. Ada program pembiasaan, program khusus yang menjadi budaya positif di sekolah, yaitu kegiatan literasi, di mana kegiatan tersebut dilakukan seminggu sekali, dan itu diintegrasikan dengan penugasan kepada peserta didik. Jadi misalkan di minggu pertama yang ditugaskan itu kelas 7A, nanti di minggu selanjutnya kelas 7B dan seterusnya, begitu bergiliran. Dan mereka juga di sekolah itu ada di tiap-tiap kelas ada pojok-pojok baca yang dimana buku bacaannya itu disesuaikan dengan minat murid. Terus selain itu di pojok-pojok sekolah juga itu kami memiliki beberapa kafe literasi, di mana itu terdapat buku-buku bacaan yang bisa diakses oleh peserta didik pada saat jam istirahat ataupun pada saat mereka pulang sekolah begitu, atau pada saat jam pelajaran dengan guru mata pelajarannya gitu, dan memperkaya ruang-ruang literasi di sekolah. Berarti program sekolah Bukokom juga sudah sangat membantu, sudah sangat terarah dalam meningkatkan minat baca siswa ya Bukokom ya. Jadi Bukokom sudah tahu langkah-langkah yang harus Bukokom ambil, sudah tahu harus berkoordinasi dengan siapa saja. Selanjutnya untuk supaya anak ini benar bisa memiliki kemampuan membaca secara baik gitu ya Bukokom ya, komitmen apa nih dalam diri Bukokom yang harus Bukokom jalankan supaya langkah-langkah dan rencana-rencana Bukokom ini dapat berjalan dengan lancar gitu? Kan tadi selain berkoordinasi ya Bu ya, saya juga nanti akan melakukan sistem jemput bola. Jadi khawatir anak ini pada saat pulang sekolah langsung pulang, maka saya harus menunggu di depan kelasnya begitu untuk jemput anak tersebut dan untuk belajar membaca begitu. Jadi akan supaya terlihat nanti perkembangannya apakah memang sudah meningkat atau belum kemampuan membacanya, dan di kelas juga akan selalu diutamakan untuk membaca. Hebat sekali Bukokom dengan antar jemput bola, itu teknik yang tidak semua guru bisa melakukan ya Bukokom ya. Tapi Bukokom sudah sangat hebat sekali, sudah sangat luar biasa sekali, mau turun langsung sampai menunggui anaknya supaya kegiatan yang Bukokom rencanakan bisa berjalan dengan lancar gitu ya, sampai akhirnya pada tujuannya anak tersebut bisa lancar dalam membaca, supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya tentunya ya Bukokom ya, karena memang membaca itu menjadi dasar utama seorang pelajar untuk bisa mengikuti pembelajaran secara efektif gitu ya Bukokom ya. Baik, kira-kira dalam perbincangan kita kali ini, apakah Bukokom sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bukokom hadapi terkait anak yang belum bisa membaca tersebut? Ya Bu, alhamdulillah ini saya menjadi tercerahkan ya. Tadinya saya kebingungan, tapi setelah berbincang dengan Bu Desi, saya jauh lebih rileks gitu dan menemukan solusi gitu dari permasalahan anak yang belum bisa membaca ini. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bukokom, semoga rencana Bukokom bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu ya, izin pamit ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bukokom. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Ibu. Bu Desi, tadi saya sudah mengamati Bu Desi sudah melaksanakan teknik coaching. Nah, kira-kira saya ada pertanyaan lagi nih, apa yang sudah Ibu lakukan dalam teknik coaching ini? Ya Ibu, pada saat coaching berlangsung ya Bu ya, saya itu sebagai coach dan Bukokom sebagai coach. Nah, dalam kegiatan coaching ini saya menggunakan alur Tirta, di mana saya mengetahui tujuan dengan menyepakati topik pembicaraan yang akan kita selesaikan oleh Bukokom. Dan pada saat coaching itu ternyata permasalahan yang dihadapi oleh Bukokom adalah ada salah
satu muridnya yang belum bisa lancar membaca. Nah, setelah kita ketahui, kita sepakati bersama bahwa obrolan kita dalam coaching ini adalah mengidentifikasi atau menemukan solusi untuk murid yang tidak lancar membaca ini, sehingga saya dan Bu Kom melakukan langkah yang kedua, yaitu mengidentifikasi. Dengan alat data ini saya tanyakan kepada Bu Kom, kira-kira apa yang menjadi penyebab murid tersebut belum bisa lancar membaca. Lalu Bu Kom juga menyampaikan ada beberapa faktor yang memang menyebabkan murid tersebut belum lancar dalam membacanya, terutama ketika di rumah ternyata anak tersebut tidak didampingi dalam belajarnya. Orang tuanya hanya sebatas menyuruh anak itu untuk belajar tapi tidak didampingi. Dan Bu Kom juga mencari tahu apakah anak ini hanya tidak bisa membaca dalam mata pelajarannya beliau saja, atau dengan guru lainnya pun juga ternyata memang belum bisa lancar dalam membacanya. Dan ternyata memang setelah Bu Kom selidiki dalam semua mata pelajaran, ternyata memang semua guru itu mengeluh bahwa salah satu murid ini memang belum lancar membaca. Setelah kita identifikasi masalah-masalahnya dan penyebab-penyebabnya, kita lanjutkan dengan rencana aksi. Kebetulan tadi Bu Kom dapat menemukan rencana atau langkah-langkah yang akan Bu Kom ambil. Salah satunya Bu Kom akan membuat waktu atau menyediakan waktu untuk anak tersebut untuk melakukan latihan membaca setiap pulang sekolah. Bu Kom juga sudah berkoordinasi dengan orang tua, dengan wali kelas, dengan rekan sejawat guru lainnya, dan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Dan yang tadi saya dengarkan dari pembicaraan Bu Kom, ternyata di sekolah Bu Kom itu sudah memiliki program literasi yang sangat terstruktur, terorganisir, sudah sangat baik ya Bu ya. Terutama ada waktu untuk kegiatan literasi 1 minggu sekali, terus sudah menyediakan spot-spot anak untuk membaca, seperti di ruangan dalam kelas ada pojok baca, lalu di lingkungan sekolah juga katanya disediakan spot-spot membaca yang intinya untuk meningkatkan anak dalam menemukan minat bacanya. Selain itu juga Bu Kom dalam memilih konten-konten membacanya itu disesuaikan dengan minat baca anaknya, supaya ada ketertarikan nih anak untuk mau membaca dan lancar membaca. Bu Kom juga berkoordinasi dengan orang tua untuk bisa orang tua itu di rumah mendampingi dalam belajarnya. Dan itu menurut saya langkah-langkah yang sudah sangat baik yang Bu Kom ambil ya Bu ya. Semoga dengan langkah-langkah tersebut Bu Kom bisa membantu siswa tersebut untuk meningkatkan literasinya atau meningkatkan minat baca dan membacanya menjadi lancar. Setelah adanya langkah-langkah dengan rencana aksi itu, Bu Kom juga berkomitmen bahwa Bu Kom akan seperti jemput bola. Jadi ketika anak tersebut sudah mau pulang sekolah, kata Bu Kom akan mengunjungi kelasnya, karena Bu Kom ini kan sebagai guru mata pelajaran IPA yang tidak selalu standby di dalam kelas. Jadi ketika anak tersebut mau pulang, baru Bu Kom jemput anaknya supaya tidak pulang duluan katanya. Itu kan udah sangat luar biasa sekali ya Bu ya, teknik yang diambil oleh Bu Kom. Dan alhamdulillah tadi Bu Kom juga sudah merasa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Iya, bagus sekali ya Bu Desi. Tadi sudah dijelaskan bahwa teknik coaching Bu Desi itu sudah sesuai dengan alur kita, dan Bu Kom sendiri sudah menemukan solusinya dari permasalahan yang dihadapi di kelasnya ya. Nah, kemudian apa sih yang akan menjadi indikator ketercapaian dalam pengembangan yang diinginkan oleh Bu Desi? Ya, alhamdulillah Bu Kom sudah menemukan solusi ya Bu ya. Indikatornya kan memang supaya coach yang saya dampingi ini dapat menemukan solusi. Alhamdulillah Bu Kom sudah menemukan solusi supaya anak
muridnya dapat lancar membaca dengan memberikan latihan-latihan membaca di jam pulang sekolah dan lebih memfokuskan anak ini nih untuk membaca dengan memanfaatkan teknologi juga menggunakan HP gitu. Bagus sekali. Nah, kemudian yang terakhir nih, proses berjalan coachingnya itu sudah berjalan dengan baik. Nah, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Desi? Kompetensi lainnya itu apa? Kalau tadi di awal aku sampaikan bahwa kompetensi spesifiknya itu kan aku ingin memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya, salah satunya. Dan mungkin menurut aku kompetensi itu yang memang sangat sulit dan masih aku pelajari hingga saat ini gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangun Koci dalam mengeksplor kemampuan menumbuhkan ide itulah yang masih harus aku pelajari lebih dalam lagi dan itu yang akan aku tingkatkan untuk kedepannya. Baik, Desi. Saya anggap itu sudah cukup berhasil ya tadi coachingnya. Semoga dengan terus berlatih melaksanakan coaching, Bu Desi. Baik, Desi, untuk coaching hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih atas pertemuannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih banyak kembali ya Ibu ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Kokong. Waalaikumsalam, Bu Desi. Apa kabarnya hari ini Bu Kokong? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Kokong hari ini akan melakukan coaching ya bersama Bu Yusma ya. Ya, Tapi izinkan Desi di sini sebagai supervisor yang akan melihat proses ketika Bu Kokom dan Bu Yusma nanti melakukan coaching. Nah, sebelum Bu Kokom dan Bu Yusma melakukan coaching, di sini Desi akan membacakan rubrik penilaian yang harus ada ketika Bu Kokom dan Bu Yusma melakukan coaching. Di antaranya ketika melakukan kegiatan coaching diharapkan Bu Kokom itu dapat melakukan dengan alur cerita ya Bu Kokom ya, dan tekniknya rasa gitu ya Bu Kokom ya. Lalu harus sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada dalam coaching nanti. Lalu di sini juga Bu Kokom, aku punya beberapa pertanyaan yang harus Bu Kokom tanggapi ya terkait dengan rubrik penilaian yang nanti akan aku amati dalam proses kegiatan coachingnya. Pertanyaan yang pertama yaitu kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Bu Kokom kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? ya, dalam kegiatan coaching nanti kompetensi yang ingin dikembangkan itu ada tiga ya Bu ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, lalu mengenalkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi yang di coaching tersebut, kira-kira kompetensi spesifik yang akan Kokom kembangkan itu kompetensi yang mana ya Bu? Di sini kompetensinya yang secara spesifik itu mendengarkan secara aktif. Baik, semoga nanti kegiatan coachingnya dapat berjalan lancar Bu Kokom ya. Satu lagi pertanyaan dari aku, kira-kira Bu Kokom, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Kokom sendiri itu apa ya Bu? Berdasarkan kompetensi yang akan dicapai, yaitu indikatornya itu tentu saja dari kegiatan coaching ini diharapkan coachingnya akan berpikir secara terbuka sehingga timbul penyelesaian permasalahan yang dihadapinya begitu Ibu. Alhamdulillah berarti sudah terarah ya Bu Kokom ya. Sekali lagi aku ingatkan untuk kegiatan coaching nanti Bu Kokom harus menerapkan dengan alur cerita ya Bu Kokom ya. Aku doakan semoga kegiatan coachingnya bisa berjalan dengan lancar dan Coach Bu Kokom dapat menemukan masalah sesuai dengan keinginan yang Bu Kokom harapkan ya dari indikator ketercapaiannya.
Silahkan Bu Kokom bisa langsung dimulai saja untuk kegiatan coachingnya. Terima kasih ya Bu Kokom ya. Terima kasih juga Ibu Desi. Mari. Ya, Wisma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Kokom. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sih baik, tapi kayaknya saya kurang ada semangat hari ini. Ya kenapa Bu? Sebenarnya sih masalahnya anak-anak itu ya, bukan anak sih, ada siswa yang suka terlambat aja datang ke sekolah gitu kan. Jadi saya bingung, itu kenapa gitu tuh kalau datang ke sekolah terlambat terus. Iya. Jadi Ibu menemukan permasalahan ada anak yang terlambat ya dia terlambat terus begitu ya. Iya, berapa saya curhat ya, berapa ya, Nggak apa-apa. Iya, Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya pembicaraan ini ya Bu ya, ada suatu permasalahan yang bisa dihadapi ya Bu ya. iya, Maksudnya permasalahan itu bisa kita pecahkan, bisa iya, saya kan tahu kalau harus gimana supaya aku tuh biar disiplin gitu, datangnya itu tepat waktu. ini Ibu menemukan anak ini terlambat itu bagaimana kondisinya Bu? Kondisinya sih seperti biasa, cuma dia datangnya itu agak keburu-buru itu setiap hari. Datangnya itu terlambat, kadang juga rambutnya juga acak-acakan gitu, yang gak disisir, yang gak diurusin gitu ya. Jadi kondisinya seperti biasa, mungkin dari penampilannya ya Bu ya. Iya, dari penampilannya itu seperti terburu-buru gitu datangnya itu ke sekolah. Lalu apakah Ibu sudah pernah berbicara dengan anak ini, menanyakan kepada anak ini? Pernah sih saya tanyakan, kenapa sih Kak kamu suka terlambat aja gitu kan. Sebenarnya dia bilang sih, mamanya nggak mengganggu, jadi dia itu tidak dibangunkan pagi itu. Jadi penyebabnya karena tidak dibangunkan. Lalu selain itu bagaimana dengan keseharian anak tersebut Ibu kalau di sekolah? Mana kesehariannya sih dia memang agak sedikit kurang aktif sama teman-temannya ya, agak tertutup juga. Tapi kadang-kadang teman-temannya itu mengajak main gitu, yuk main. Kalau misalkan istirahat gitu ya, dia diajak sama temennya untuk main gitu, dia mau. Tapi kalau misalkan tidak diajak, dia di dalam saja. Ya, jadi dalam kesehariannya pun anak ini cenderung tertutup ya, Iya. kurang senang bergaul ya, begitu Ibu ya adanya ya. Ya baik. Mungkin ada hal lain yang pernah Ibu identifikasi lagi, misalkan berbicara dengan orang tuanya atau dengan wali kelasnya begitu. Iya, pernah sih saya tanyakan ke ini ya, ke wali kelasnya, ke guru yang lain ya, guru agama sama guru olahraga atau yang sebagainya. Memang anak itu cenderung pasif ya, kayaknya dia juga kayaknya kurang begitu semangat untuk pembelajaran. Terus saya tanyakan keseharian di rumah orang tua, karena orang tuanya itu bekerja dagang gitu, jadi pagi-pagi dia juga mungkin orang tuanya itu sudah berangkat kerja pergi ya, dia tidak ada yang ngurusin gitu, membangunin gitu atau apa. Jadi dia bangun sendiri, makan sendiri, ini tidak membuat uang. Jadi karena memang kondisi kedua orang tuanya ini ada pekerjaan, sehingga anak tersebut agak sedikit terabaikan ya. Iya. Jadi akhirnya kesiangan begitu dan jalan-jalannya juga. Jadi saya kasihan juga sih dengan anak dia itu. Tapi saya mikir gimana caranya supaya apa sih anak ini berubah gitu. Saya coba menanyakan ke guru lain juga sama seperti itu. Saya belum koordinasi dengan teman-teman. Baik Ibu, adakah dalam waktu dekat ini rencana ataupun tindakan yang akan Ibu lakukan untuk supaya anak ini tidak terlambat lagi? Iya, rencananya ada ke depan itu saya mau fisik ya ke rumah dia itu langsung tanya ke orang tuanya kenapa anak ini sering terlambat datang, karena kan sumber informasi itu baru dari
anak tersebut gitu ya. Saya juga ingin mengetahui apa sih lingkungan belajar di rumahnya itu seperti bagaimana. Terus apakah dia itu di rumahnya itu megang handphone selalu, karena mungkin dia di rumah sendirian, tidak ada yang memantau, tidak ada yang memberikan peringatan kalau handphone juga harus ada waktu istirahatnya, jedanya kan. Jadi saya ingin mengetahui lebih lanjut gitu dengan kondisi itu, mengetahui setiap hari seperti bagaimana. Baik Ibu, Ibu sangat baik sekali ya Bu ya, akan mengambil langkah inisiatif dengan cara home visit, berbicara dengan orang tuanya untuk mengetahui kondisi latar belakang keluarganya dan lain sebagainya ya Bu ya. Supaya alhamdulillah ya, tadi Ibu ternyata sudah menemukan solusinya melalui perbincangan ini. Nah, bagaimana cara Ibu menjaga komitmen supaya rencana yang Ibu akan lakukan ini bisa berhasil? Iya Bu, saya sudah mulai agak lega juga ya, ternyata saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan anak siswa yang terlambat ini. Untuk kedepannya mungkin saya akan konsisten ya melakukan monitoring kepada anak ini dan orang tua. Bila anak ini terlihat mulai gejala ada keterlambatan lagi, kurang disiplin lagi, saya ingin mengingatkan, memonitor orang tuanya kembali untuk saling bekerja sama gitu. Kemudian juga dengan tetangganya, guru-guru yang lain juga saling koordinasi, saling memantau aja supaya terlaksana semuanya lancar, supaya akan terlambat lagi. Baik Ibu, berarti Ibu akan melakukan monitoring ya Bu ya, Iya. monitoring bersama dengan orang tua dan juga pihak-pihak terkait yang dapat mendukung supaya anak tersebut tidak terlambat lagi. Baik Ibu, lalu selanjutnya bagaimana Ibu mengukur keberhasilan dari rencana yang akan Ibu lakukan? Ya. Mungkin keberhasilannya dengan anak itu dapat secara disiplin ya, datang tepat waktu gitu. Jadi kita juga memotivasi anak itu supaya semangat belajarnya mungkin dari dalam dirinya sendiri, mungkin dari anak itu ya. Kita memberikan semangat, komitmen bahwa belajar itu baik untuk masa depannya, dengan mungkin dengan kesadaran diri kedepannya anak ini punya semangat untuk mau berubah. Nah, kemudian juga dengan komitmen orang tua dipantau secara langsung oleh saudara, oleh tetangga, dengan guru yang lain juga. Mungkin saya juga akan by phone menelpon dari orang tuanya supaya anak itu tidurnya cukup, tepat waktu, supaya paginya juga dia bangun fresh gitu ya. Jadi mungkin komunikasi secara berkelanjutan dengan orang tua itu yang penting. Wah ini Ibu luar biasa ya Bu ya. Ibu akan melakukan pemantauan dan memastikan bahwa orang tua itu selalu mendukung Ya, lah sama anaknya gitu, walaupun dia itu kan kerja, tapi kan jangan sampai melupakan anak gitu di rumah gitu. Ya. Selain itu juga Ibu akan memotivasi anak tersebut secara terus-menerus ya, supaya motivasi intrinsiknya tumbuh begitu ya Bu ya. Ya baik Ibu. Ya, bagaimana Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah perbincangan kita kali ini? Iya, sudah kerja Bu Kokong. Terima kasih sudah menjadi partner diskusi hari ini. Saya sudah mulai agak lega menemukan solusinya bersama-sama. Jadi kedepannya saya lebih semangat lagi untuk mendidik anak tersebut. Ya, insya Allah ya Bu ya. Semoga anak-anak semakin baik perkembangannya dan kita juga semakin semangat dalam menjalankan tugas kita dalam mengajar, menjadi guru ya, dalam menuntut anak-anak di sekolah. Ya baik Bu Isma, ada lagi yang ingin disampaikan? Yang sudah cukup Bu, saya sudah merasa lega sekali sudah menemukan solusi. Baik Ibu, kalau begitu kita sudah berada di akhir perbincangan ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Kokong sudah mendengarkan curhatan saya tentang anak didik saya. Semoga kedepannya ada perubahan untuk anak ini. Terima kasih Bu Kokong. Ya, sama-sama Bu Iya, Isma. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi ya Bu ya. Iya. Nanti kita bincang-bincang lagi. Iya, semangat selalu. Amin. Saya langsung kena kelas. Assalamualaikum Bu Kokong.
Alhamdulillah ya, tadi aku sudah melihat kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Kokom dan Bu Yusma. Kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Kokom, aku lihat sudah bisa menerapkan prinsip coaching ya Bu Kokom, di mana Bu Kokom sudah membangun kemitraan yang baik dengan Bu Yusma, dengan memposisikan Bu Kokom setara dengan Bu Yusma ya, tidak ada penghakiman gitu ya. Lalu aku lihat juga Bu Kokom ini memiliki atau menjalankan proses yang kreatif dalam memandu diskusi dengan Bu Yusma tadi, dan aku lihat juga Bu Kokom ini memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Bu Yusma sebagai coachingnya Bu Kokom ya. Lalu untuk kompetensi yang dikembangkan ya Bu Kokom ya, ini juga sudah sangat berjalan dengan baik. Tadi berdasarkan yang sudah Bu Kokom perankan ya dengan Bu Yusma, aku ingin Bu Kokom merefleksikan kegiatan coaching yang sudah dilakukan bersama Bu Yusma sebagai coaching Bu Kokom. Silakan Bu Kokom. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bu Desi. Jadi tadi saya sudah berbincang ya bersama dengan Ibu Yusma sebagai coach. Nah, tadi permasalahannya adalah peserta didik terlambat. Dan memang setelah diidentifikasi, penyebabnya adalah anak ini kesiangan, tidak ada yang membangunkan. Dan setelah Bu Yusma melakukan penelusuran, menanyakan kepada orang tua, ternyata orang tuanya ini bekerja gitu, sehingga anak ini kurang diperhatikan, tidak ada yang membangunkan. Jadi anak ini bangun sendiri, apa sendiri. Dan tadi Bu Yusma luar biasa sudah menemukan solusinya sendiri. Bu Yusma akan melakukan koordinasi dengan orang tua, memantau apakah bagaimana jam tidurnya, lalu Bu Yusma selain itu juga akan berkoordinasi dengan orang-orang di sekitarnya, mungkin saudaranya, keluarganya, ataupun tetangga di sekitar rumahnya yang bisa memastikan bahwa anak ini sudah bangun dan siap ke sekolah, tidak terlambat. Lalu Bu Yusma juga akan melakukan koordinasi dengan rekan sejawat guru untuk terus memotivasi peserta didik ini supaya tidak terlambat dan timbul motivasi intrinsiknya supaya tidak terlambat. Lalu selain itu juga di akhir juga sebagai komitmen Bu Yusma menyampaikan bahwa ia akan memantau, terutama melalui orang tua ya, karena memang yang memastikan anak ini bisa bangun dengan cepat, jam tidur yang teratur itu adalah orang tua. Itu yang tadi disampaikan oleh Bu Yusma. Dan tadi saya sangat salut dengan Bu Yusma bahwa Bu Yusma menemukan sendiri solusinya dan mempunyai inisiatif gitu untuk melakukan akan melakukan mengunjungi rumah anak tersebut ya. Insya Allah sekali ya Bu Kokom ya, kegiatan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam coaching ini, saya lihat memang prosesnya sudah tepat dengan menggunakan alur tirta yang Bu Kokom lakukan dalam mendampingi Bu Yusma untuk menemukan sebuah ide, dan akhirnya tertuanglah gagasan atau pemikiran dari Bu Yusma sendiri untuk menemukan idenya gitu ya, dari permasalahan anak yang suka datang terlambat. Baik Bu Kokom, itu sudah sangat luar biasa sekali ya menurut aku sebagai pengamat di sini. Tapi di sini aku masih ingin menanyakan terkait apa yang menjadi indikator ketercapaian ya Bu Kokom dari pengembangan tujuan kegiatan coaching ini yang ingin dikembangkan. Jadi tadi di awal memang kompetensi yang akan dikembangkan itu kan adalah mendengarkan secara aktif. Di sini saya berusaha untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya, dan juga berusaha untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa timbul ide-ide atau gagasan
untuk sebuah solusinya itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan tadi Bu Yusma menyampaikan indikatornya adalah anak itu tidak terlambat lagi. Anak itu timbul motivasi intrinsiknya untuk disiplin. Begitu. Luar biasa sekali ya indikatornya, berarti insya Allah bisa terlaksana dengan komitmen yang akan dijalankan oleh Bu Yusma itu sendiri ya teman ya. Berarti kompetensi terkait mendengarkan secara aktif ini juga sudah berjalan dan sudah dilaksanakan oleh Bu Kokom. Namun di sini ada tidak kompetensi lain yang ingin ditingkatkan ketika Bu Kokom melakukan coaching untuk kedepannya? Kompetensi yang memang masih perlu saya tingkatkan itu adalah ini ya, menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya, karena memang saya sendiri ini ya masih harus terus belajar gitu untuk memiliki kompetensi tersebut. Memang dalam membuat pertanyaan berbobot itu harus ini ya, harus banyak membaca ataupun menambah wawasan melalui video pembelajaran ataupun menyimak berita-berita begitu. Karena dari pertanyaan yang berbobot itu diharapkan bisa timbul atau muncul gagasan mengenai ide-ide yang baik untuk mengatasi permasalahan. Baik, berarti Bu Kokom ingin meningkatkan kompetensi dalam membuat pertanyaan yang berbobot untuk kedepannya ya Bu Kokom. Betul sekali, langkah yang akan Bu Kokom ambil adalah dengan banyak mempelajari dan banyak menyimak berita gitu ya Bu Kokom. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan Bu. Alhamdulillah, berarti kegiatan coaching hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya juga melihat penyampaian dan diskusi yang dilakukan oleh Bu Kokom ini sangat luar biasa baiknya dengan Bu Yusma. Semoga ini menjadi langkah kita ke depan untuk lebih meningkatkan kompetensi diri kita sebagai pendidik dalam melakukan kegiatan coaching yang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam dunia pendidikan tentunya ya. Baik, Bu Kokom, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk pertemuan kita hari ini. Semoga kita mendapatkan hal-hal baik untuk ke depannya. Terima kasih ya Bu Kokom ya. Sama-sama Bu Desi, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yusma. Waalaikumsalam Bu Kokom. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Kokom baik. Terima kasih. Gimana Bu Kokom? Alhamdulillah baik juga, sehat. Ya begini Bu Yusma, Ibu hari ini ada rencana untuk coaching ya? Iya, betul sekali tidak. Siapa yang menjadi coachingnya Ibu? Budis. Iya, oh Bu Desi. Baik Bu Yusma, saya akan bertanya kepada Ibu ya, karena di sini saya sebagai pengamat, Ibu adalah melakukan coaching. Dan di sini saya akan memastikan bahwa Ibu melakukan coaching melalui alur Tirta ya Bu ya, dan juga rasa, di mana Ibu juga akan menerapkan prinsip dalam coaching itu sendiri, di mana membangun kemitraan ya, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi pada coaching. Dan baik Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai ini ya Bu ya. Yang pertama, di sini kompetensi apa yang akan dikembangkan? Baik Ibu, untuk yang pertama kompetensi yang akan dikembangkan itu kehadiran umum, kemudian juga mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, selanjutnya Ibu, pertanyaan yang kedua, kompetensi yang spesifik yang akan dikembangkan apa Ibu? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan itu lebih kepada mendengarkan aktif ya. Jadi saya ingin mendengarkan
langsung dari coach masalahnya apa dan menuntun bagaimana si tirta itu dilaksanakan gitu, dari coach itu sendiri. Jadi ibu akan ini ya mengedepankan kompetensi mendengarkan aktif. Jadi, selanjutnya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa? Indikator ketercapaiannya jadi coach itu bisa menemukan solusinya sendiri tanpa diberitahukan apa yang menjadi solusi oleh kita ya sebagai coach gitu. Jadi dia melalui teknik alur kita itu kita bisa memandu coaching supaya dia menemukan solusinya sendiri. Baik, Ibu. Kalau begitu cukup saja Ibu pertanyaannya, dan selamat melanjutkan kegiatan Ibu ya untuk menerapkan coaching Ya, bersama terima dengan kasih Bu Kokom sebagai pengamat. Terima kasih Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Yusma. Waalaikumsalam Bu Desi. Kenapa kok wajahnya kurang semangat hari ini, kelihatan lesu gitu ya? Kenapa? Ya nih Bu Yusma, hari ini nih aku capek banget ya Bu. Tadi pagi itu kan anak kelas 6 itu kan mata pelajaran matematika. Jadi aku ajarkan tuh operasi hitung perkalian. Tapi anak-anak itu banyak yang belum bisa Bu. Jadi aku bingung banget cara ngajarnya gimana itu ya anak-anak itu. Iya, kira-kira itu kenapa itu ya? Anak-anak bisa operasi hitungnya itu kurang menguasai, itu kurang semangat juga belajar. Iya, harusnya kan kalau udah kelas 6 tuh perkalian tuh sudah bisa Sudah di luar biasa. kepala ya Bu ya. Kenapa yang tahun ini malah banyak yang belum hafal perkalian 3, 4, 5 saja tuh ya Bu ya. Kayaknya mah Bu, aku perhatikan ya, anak-anak itu memang pertama ketika tahu belajar matematika tuh sudah pada lesu Bu, Iya. tidak bersemangat Bu buat ngikutin pelajaran matematika, itu udah males Bu. Kelihatannya udah langsung ada yang kepalanya tiduran di atas meja anak-anaknya itu. Terus lagi ada yang ngelamun, ada yang bilang nggak bawa buku. Aduh, itu yang bikin tambah bingung saya Bu. Itu kondisinya ya, mungkin penyebabnya itu mungkin ada hal-hal lain nggak selain yang tadi disebutkan Bu Desi tadi? Penyebabnya kayaknya karena memang anak kelas 6 yang sekarang ini ketika 2 tahun yang lalu ya Bu ya, di kelas 4 dan 5 itu mereka yang mengalami COVID Bu. Jadi belajarnya daring, tidak didampingi oleh kita kan ya Bu ya, belajarnya banyaknya di rumah gitu. Kayaknya itu juga bisa jadi penyebab ya Bu ya untuk tidak bisa menguasai dan tidak semangat belajar matematika Bu anak-anak itu. Iya, mungkin itu juga penyebabnya ya. Nah, terus rencana Bu Desi ke depannya ini gimana nih untuk anak-anak itu supaya paham gitu masalah perkalian ini? Sepertinya saya bisa berkoordinasi dengan orang tua ya Bu ya. Jadi di rumah itu anak-anak harus bisa berlatih menghafal perkalian 1 sampai 10 ya minimal. Jadi nanti saya akan koordinasi melalui WhatsApp grup kelas untuk menyampaikan bahwa pentingnya anak-anak menghafal perkalian untuk bisa mengikuti pembelajaran matematika ya Bu ya. Mungkin itu kayaknya Bu. Itu rencananya ya, koordinasi dengan orang tua supaya anak-anak itu lebih memahami tentang pembelajaran perkalian itu ya. Kira-kira ada lagi solusi yang lain mungkin bisa dijadikan sebagai alternatif nih, pilihan solusi, siapa tahu anak-anak juga tambah semangat untuk belajar tentang perkalian ini. Kayaknya yang lainnya saya bisa menerapkan permainan kali ya Bu ya dalam pembelajaran matematika supaya anak tuh semangat ya. Iya, bagus juga Supaya itu, bisa hebat. menarik minat belajarnya ya Bu ya. Betul, bisa itu Bu Desi. Kayaknya selama ini belajarnya hanya terpaku
pinjaman buku Dari buku gitu ya Bu tes ya. gitu ya. Kayaknya sekarang aku bisa menerapkan pembelajaran berbasis digital kali ya Bu ya. Jadi aku bisa memanfaatkan Wordwall ataupun Kahoot atau Quizizz untuk membuat pembelajaran yang menarik mengenai matematika. Atau mungkin aku juga bisa membuat buku catatan kecil ya tentang perkalian matematika Bu. Jadi nanti bisa aku gunting, jadi anak-anak tuh bisa dibawa kemana-mana tuh buku perkaliannya. Jadi ketika bisa istirahat, anak-anak kayaknya bisa sambil menghafal gitu ya. Kayaknya itu sih Bu. Wah, Masya Allah, bagus sekali Bu Desi. Itu bisa jadi alternatif tuh. Anak-anak kan kadang kalau misalkan lihat buku teks juga udah males ya. Tapi dengan menggunakan berbasis IT, dengan permainan, dengan Kahoot, itu bisa tuh jadi solusi terbaik. Karena anak sekarang kan zamannya zaman gadget, terus lagi senang permainan. Siapa sih yang nggak suka main? Saya juga suka main kan. Jadi mungkin itu bisa alternatifnya tuh untuk menjadi solusi permasalahan Bu Desi. Terus nanti rencana ke depan selanjutnya bagaimana nih untuk memastikan bahwa rencana Bu Desi ini berjalan dengan baik ke depannya? Ya, berarti yang paling utama saya akan koordinasi dengan orang tua ya Bu ya. Jadi akan meminta bahwa orang tua itu mendampingi anaknya untuk belajar di rumah, terutama dalam menghafal perkaliannya Bu. Jadi nanti setiap pertemuan saya akan membuat daftar list. Misalkan anak A sudah hafal perkalian 1 Seperti sampai tagihan 8. gitu ya Iya, mungkin. betul. Jadi setiap pertemuan wajib menyetorkan hafalannya dari pendampingan orang tua juga gitu. Atau ketika sebelum belajar aku bisa menerapkan permainan gamsut gitu kali ya Bu ya. Jadi kayak misalkan jari 2 sama temennya jari 3, jadi 2 kali 3 gitu kayaknya Bu. Jadi itu bisa lebih menantang anak-anak supaya bisa menjawab dari permainan sweet gitu ya Bu ya. Terus aku juga kayaknya akan berkoordinasi dengan guru kelas 4 dan 5 terutama ya Bu ya, untuk lebih memfokuskan dan meningkatkan pembelajaran dalam operasi itu, terutama perkalian ini. Karena kalau udah tidak bisa menghitung perkalian kan sebagai dasarnya kan di kelas 4 5 ya Bu ya. Jadinya bisa lah nanti aku koordinasi dengan rekan guru lainnya gitu Bu. Wah, Masya Allah Bu Desi, itu bisa jadi alternatif program ya untuk selanjutnya. Sudah bagus. Semoga kedepannya nih rencana ke depan untuk kolaborasi dengan orang tua, permainan game dengan sebelum pembelajaran itu bisa menstimulus anak-anak nih supaya semangat untuk belajar matematika. Betul sekali. Wah, berarti bisa nih dijadikan solusi nih untuk pembelajaran khusus untuk perkalian. Alhamdulillah. Akhirnya aku bisa menemukan ide ya Bu ya. Oh iya betul Dari tadi sekali. aku pusing banget udah ngeliat anak-anak tidak bersemangat itu, aku harus bagaimana gitu ya. Tapi setelah ngobrol Iya. sama Bu Yusma, aku jadi punya ide buat oh iya ternyata aku bisa nih menerapkan seperti ini. Iya betul sekali, Masya Allah. Ternyata solusinya dari Bu Desi juga ini. Bagaimana cara mengaktifkan siswa menggunakan game, menggunakan IT, kolaborasi dengan orang tua itu bagus untuk kedepannya. Semoga anak-anak juga tambah paham dengan perkalian ini. Semangat ya Bu Desi ya melaksanakan perencanaannya. Semangat Bu Yusma, terima Iya, kasih jangan lesu banyak. lagi. Sudah Siap. ketemu solusinya. Alhamdulillah Bu Yusma. Iya. Ya. Wah, senangnya diskusi dengan Bu Desi ini. Aku Ya, juga ada solusinya. sangat senang sudah bisa didengarkan oleh Bu Yusma. Jadi nanti aku akan menerapkan yang tadi sudah aku rencanakan untuk di pertemuan saya selanjutnya. sangat antusias dan ingin mengetahui hasilnya nih, aksi selanjutnya nih, supaya anak-anak paham dengan perkalian. Semangat ya Bu Desi Siap, untuk Ibu. melanjutkan perencanaannya. Siap, Ibu. Iya. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Yusma, kita ketemu lagi ya. Iya, Bu Kita Kokom. kita lanjutkan lagi perbincangan kita pada hari ini. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya? Iya, coaching dengan Bu Desi. Ya, bagaimana situasinya tadi, Bu? Tadi itu Bu Desi itu ada permasalahan ya di kelasnya itu, terutama dengan perkalian anak-anak yang belum paham dan belum tidak bersemangat gitu nih untuk pembelajaran perkalian ini. Dari situ saya mencari alur tirta ya, mengenal alur tirta. Kenapa sih anak-anak itu penyebabnya menjadi kurang begitu semangat mungkin untuk pembelajarannya, kemudian juga belum paham, padahal itu sudah kelas 6 gitu, harusnya sudah kelas 6 itu untuk perkalian sudah lancar gitu ya, tapi ini perkaliannya belum lancar. Dari situ saya mengidentifikasi apa sih penyebabnya, kondisinya gitu. Dari situ anak-anak tuh ternyata mungkin dari pembelajaran COVID yang kemarin juga ada berefek tuh, dua tahun kita COVID. Kemudian juga mungkin Bu Desi menggunakan pembelajaran yang dengan teks ya, dengan buku, jadi anak itu mungkin kurang bersemangat gitu, kurang paham. Nah kemudian dari yang selanjutnya itu rencananya saya tanyakan dia apa nih Bu Desi yang akan dilaksanakan. Ternyata dia akan mengkoordinasikan dengan orang tua supaya di rumahnya juga perlu pembelajaran dengan didampingi oleh orang tua, kemudian menggunakan buku saku kecil yang bisa dibawa kemana-mana ya. Jadi buku kecil itu bisa dipakai ketika istirahat, dilihat tadi untuk menghafal perkalian yang biasa. Kemudian Bu Desi juga akan menggunakan penggunaan IT supaya lebih anak-anak juga lebih semangat untuk pembelajaran, dan dengan game juga. Nah itu rencana ke depan. Nah untuk keberlanjutannya Bu Desi juga ingin memantau kegiatan pembelajaran kalian ini dari orang tua gitu, kemudian menggunakan list ataupun apa ya, tagihan supaya anak-anak itu bisa hafal perkalian, itu yang dilakukan. Tapi itu refleksinya Ya, baik ya. Berarti sudah berjalan dengan lancar ya, Bu sudah ya? berjalan dengan Kegiatan lancar. coachingnya, ya. Iya. Selanjutnya Bu, ada lagi yang ingin saya tanyakan. Tadi kompetensi spesifik yang akan Ibu kembangkan apa, Bu? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan itu yaitu mendengarkan dengan aktif. Jadi saya mendengarkan keluhan apa yang disampaikan Bu Desi, kemudian saya memancing untuk mencari solusinya gitu dari permasalahan di kelasnya itu. Seperti itu. Baik, selanjutnya apakah kompetensi tadi sudah mencapai ke indikator pencapaiannya gitu, Bu? Ya, sudah mencapai indikator karena dengan melaksanakan rencana-rencana yang disampaikan Bu Desi ya, dengan menggunakan IT, menggunakan game, buku saku, kemudian monitoring dengan orang tua, dan kemudian juga kolaborasi dengan guru-guru yang lain juga, itu bisa memantau anak-anak untuk pembelajaran perkalian ini. Jadi tadi Ibu sudah berhasil menuntun kunci Ibu untuk Ya, menemukan untuk menemukan solusi solusinya bagaimana gitu untuk masalah perkalian ini. yang luar biasa ya, Bu ya, alhamdulillah. Selanjutnya Bu, untuk kompetensi lain yang akan Ibu kembangkan itu apa? Mungkin kompetensi lain yang ingin saya kembangkan adalah membuat pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, karena mungkin ini perlu diasah, perlu dilatih supaya kedepannya saya bisa melaksanakan coaching dengan guru yang lain. Jadi kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan lagi yaitu membuat pertanyaan yang berbobot ya, Bu ya. Dengan pertanyaan yang berbobot ini semoga saya terlatih untuk melaksanakan coaching, dan Masya Allahnya Bu Desi itu bisa menemukan solusinya ya dengan permasalahan yang dia dapatkan di kelasnya. Itu sih yang menjadi clue hari ini,
dia bisa menemukan solusinya sendiri tanpa kita mencarikan solusinya ya. Jadi dari situ bisa kita mencari solusi. Baik Bu, untuk selanjutnya tadi pada saat Ibu melakukan coaching, saya sambil menyimak Bu, sambil mengamati, mungkin ada beberapa ulasan yang akan saya sampaikan. Di sini tadi saya amati Ibu sudah berhasil ya Bu ya, luar biasa. Tadi Ibu di awal berbicara ingin mengembangkan kompetensi mengenai menerapkan secara aktif. Di sini Ibu sudah melakukan dengan sangat luar biasa, sudah berhasil menuntun coaching supaya mendapatkan solusinya sendiri, dan ibu sudah menahan diri untuk tidak bercerita tentang pengalaman pribadi ataupun menyampaikan solusinya, membantu solusi kepada coaching gitu. Dan tadi ibu sudah melakukan itu dengan sangat luar biasa. Dan tadi juga pada saat berbincang dengan coach itu, kegiatan coachingnya sangat terstruktur ya Bu ya. Ibu sudah melakukan alur tirta secara menyeluruh, jangan rasa begitu Bu. Dan tadi saya perhatikan juga memang coach ibu sudah menemukan solusinya, berarti indikator ketercapaiannya berhasil begitu. Ya, terima kasih Ibu atas supportnya sebagai pengamat hari ini. Diskusi hari ini sangat bermanfaat. Semoga kedepannya saya bisa memberikan coaching pada guru yang lain. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sampai ketemu lagi ya Bu Yusma ya. Siap. Assalamualaikum.